Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah local classes. By concept, local classes adalah bagian dari nested constructs yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama, menjabarkan konsep dasar dari local class. Dan yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan konsep local class dalam rangka mengembangkan solusi yang efektif. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama adalah local class, basic konsepnya, lalu kita akan lihat bagaimana cara menulis local class. Mari kita mulai. Sebelumnya, kita sudah pernah membicarakan mengenai nested construct, di mana sebuah construct didefinisikan di dalam construct lainnya. Ada dua bentuk nested construct yang sudah kita diskusikan ya. Yang pertama adalah inner class, yang kedua adalah static nested class. Kedua bentuk tersebut berbeda ya, meskipun dia somewhat positioningnya mirip gitu ya. Nah, untuk yang kali ini kita bicarakan adalah local class. Nah, local class ini sebenarnya mirip ya konsepnya dengan inner class ya. Jadi, local class itu mirip dengan inner class ya. Jadi, kayak 11-12 gitu konsepnya. Nah, key difference-nya di mana? Kalau inner class, dia didefinisikan pada outer class dan setara posisinya dengan baik instance level attributes dan instance level behavior. Jadi, setara dia. Nah, kalau local class ini lebih spesifik lagi ya, dia berada di dalam suatu blok. Blok itu bisa saja bentuknya behavior atau method, kemudian bisa di dalam sebuah branching ya, dalam sebuah branching teman-teman bisa definisikan sebuah kelas, atau di dalam sebuah loop ya, teman-teman juga bisa definisikan, dan bentuk-bentuk lain dari suatu blok ya. Jadi teman-teman bisa definisikan kelas di dalam suatu blok. Nah, kelas yang ada di dalam blok tersebut disebut dengan local class. Jadi local class itu mirip ya konsepnya dengan inner class. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, apa saja yang bisa didefinisikan di dalam sebuah local class? Di dalam sebuah local class ada beberapa hal yang teman-teman bisa definisikan, ada juga yang tidak bisa didefinisikan, dan apa saja yang bisa dia akses. Nah, ini akan kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah apa yang bisa teman-teman definisikan dalam sebuah local class ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa definisikan instance level attributes dan behavior. Behavior di sini termasuk ya constructor, teman-teman bisa bikin mutator dan asesor untuk instance level attributes-nya bisa ya. Dan yang tidak bisa teman-teman create atau definisikan di dalam sebuah local class adalah tidak bisa meng-create class level attribute dan class level behavior. Jadi teman-teman nggak bisa bikin yang statik-statikan ya di dalam sebuah local class. Nah, kenapa nggak bisa? Nah, ini teman-teman coba cari tahu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh inner class? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah local class ya? Mirip dengan inner class sebenarnya karena konsepnya 11-12. Ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Yang pertama adalah dia bisa mengakses outer attributes. Jadi kan ini kan didefinisikan dalam sebuah let's say blok ya. Lalu blok ini tentu ada ownernya. Siapa ownernya ya? Sebuah kelas ya, atau outer class gitu ya. Maka dia bisa mengakses apa saja yang dimiliki oleh outer class. Misalnya instance level attributes bisa diakses, kemudian bisa juga mengakses class level attributes gitu ya, bisa mengakses behavior gitu ya, bisa ya. Kemudian apalagi yang bisa diakses? Dia bisa mengakses local variable pada scope blok yang di mana dia berada. Jadi kan ini kan berada dalam sebuah blok ya, bisa saja dalam sebuah blok tersebut sudah ada variabel lain yang sudah terlebih dahulu didefinisikan. Maka setelah kelas ini didefinisikan, maka atau kelas lokal ini didefinisikan, dia bisa mengakses variabel-variabel yang ada pada local block tersebut. Atau kalau misalnya bloknya tentu di dalam sebuah metode ya, dia bisa mengakses juga
parameter yang datang dari metode parameter atau datang dari formal parameter di metode tersebut, gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Kita akan ada demonstrasi sedikit. Berikutnya kita akan lihat bagaimana cara menulis sebuah local class, gitu ya. Nah, kita akan gunakan sebuah case study. Di sini case study-nya sederhana sekali, yaitu phone number printer. Jadi phone number printer ini gunanya untuk ngeprint sebuah given phone number, gitu ya. Nah, jadi sebuah phone number itu biasanya nih kita itu nulis pakai dash, ya. Kita nulis pakai dash biar gampang dan memudahkan kita melihat ini jumlahnya udah pas belum, gitu ya. Misalnya 0852 dash, ya, 622 dash, 112 dash, bla bla bla, gitu ya. Jadi ada dash-dashnya yang kita tambahin gitu untuk memudahkan kita dalam melihat, oh ya udah pas ini, gitu ya. Untuk memudahkan kita aja sih untuk menggrasp apa namanya jumlahnya biasanya. Nah, sebuah phone number let's say tentu harus punya aturan ya. Jadi phone number itu punya aturan, kita buat aja rules-nya. Yang pertama pasti semua angka, ya. Saya yakin kita semua setuju. Kemudian let's say dia punya fixed length, jadi karakter angkanya itu ada 10 biji, ya. Jadi tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih, tentu saja. Kalau kurang atau lebih ya tentu bisa saja dia salah ngentry, gitu ya. Jadi let's say panjangnya itu fix 10. Nah, kita akan coba bagaimana meng-create solution untuk ini ya, untuk phone number printer dengan menggunakan pendekatan local class, gitu ya. Oke, kita akan demonstrasikan gimana sih cara creating sebuah local class ya dengan case tadi phone number printer. Ini very simple. Nah, di sini saya punya sebuah saya sudah punya space di sini ya. Saya punya dua buah kelas, yaitu sebuah kelas biasa namanya phone number printer, ini biasa aja. Kemudian saya punya sebuah driver yang juga biasa aja ya, cuman main gini aja, simple. Nanti kita akan pakai. Nah, kita akan terlebih dahulu awali dengan di driver ini dulu ya. Jadi di driver ini kita bisa bayangin pertamanya kita akan punya ya tentu saja si phone number printer ya. Kita akan pakai itu. Jadi kita akan punya phone number printer ini. Kemudian kita punya printernya tentu saja ya, kita kasih nama printer. Kemudian tentu kita akan create ya new gitu ya. Phone number printer. Kurang lebih idenya seperti ini. Lalu yang kita akan lakukan adalah kita akan printer, karena namanya juga printer, dia akan ngeprint. Kemudian apa yang akan dia print tentu sebuah number ya, sebuah sequence number yang akan kita nanti provide. Let's say namanya adalah, atau metodenya adalah, behaviornya adalah print ya, supaya make sense. Kemudian let's say kita akan ngeprint sebuah sequence number ya, misalnya yang gampang itu misalnya gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu kita kasih dash ya, misalnya gini ya. Ini kan biasanya kita kayak gini nih ya. Kemudian let's say kita punya satu lagi ya, misalnya kita kasih angka 0 belakangnya gitu ya. Jadi tadi kan rules-nya adalah harus angka semua dan apa namanya panjangnya 10 ya. Jadi kan kalau ini panjangnya udah lebih dari 10 nih, dari 0, 1, 2, 3 gitu ya, dan sampai di 90. Ini kan berarti kan udah 11 digit ya. Jadi ini akan fail. Oke, jadi idenya seperti ini. Kemudian kita akan implement si print ini belum ada ya, belum ada. Jadi kita akan write di sini ya. Nah, kita akan create sebuah behavior ya, namanya adalah print. Let's say di sini kita buat, kemudian dia akan accept sebuah parameter ya, phone number misalnya. Kemudian tentu saja nanti ujung-ujungnya adalah dia ngeprint ya.
Oke, kemudian dia akan nge-print sesuatu, apa yang akan dia print, nah ini akan kita kerjain ini ya. Baik, yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan sebuah kelas yang untuk melakukan formatting ya. Jadi kelas ini akan ngeformat sebuah phone number kemudian menjadi phone number tanpa dash ya, kan dash itu kan sebenarnya bukan phone numbernya adalah digit-digitnya gitu ya. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan create sebuah kelas di sini. Ini adalah local class. Jadi local class-nya, let's say namanya apa ya? Phone number printer. Oh, bukan printer, formatter ya, formatter. Karena printer itu udah parentnya. Kemudian sini saya kasih kelas ya, kelas, oke. Kemudian si formatter ini akan punya sebuah local ini ya, instance level attributes. Let's say namanya adalah phone number gitu ya. Kemudian kita akan punya sebuah constructor ya. Lalu dia akan accepting sebuah string. Oke, very simple. Kemudian kita punya sebuah asesor ya untuk si phone number ini. Phone number, sebentar. Oke, very simple. Kemudian kita bikin toString ya. Saya biasanya pakai toString. Oke, misalnya seperti ini simpelnya. Kemudian kita akan coba ngerun ini terlebih dahulu ya, sebentar lagi. Tapi konsepnya seperti ini. Jadi kita punya sebuah inner class, bukan inner class, local class ya. Karena 11-12 tadi ya. Jadi kita punya inner class. Kemudian di inner class ini kita akan si kelas ini akan melakukan formatting gitu ya. Cuman sekarang masih belum ngeformat, tapi kita coba run dulu, kita biar lihat konsepnya bener apa enggak. Kemudian sini saya createkan sebuah objek ya, objek dari formatter. Kemudian saya masukin sebuah ini ya, sebuah string ya. Sebuah string ini dari mana? Dari parameter ini ya. Ini dari parameter ini diambil ya. Jadi phone number dapat dari parameter ini. Oke, kemudian di sini saya print. Siapa yang saya print? Ya, formatter. Ya. Formatter bisa seperti ini. Oke, ini aja. Kita coba run ya. Kita balik ke driver ya. Kemudian kita run ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi outputnya sudah keluar, cuman ini belum terformat ya. Kita sekarang bikin hasil formatted-nya. Oke, kira-kira idenya seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah untuk ngeformat, kita akan nge-remove ininya, dash-nya ya. Dash-nya ini kita nggak butuh. Kemudian kita harus validasi juga panjangnya ya. Kita validasi panjangnya. Let's say kita akan buat sebuah di sini kita pakai regex ya. Jadi ya regex. Nah, regex ini digunakan untuk searching. Jadi kita akan melakukan replacement terhadap karakter-karakter dash ini ya. Jadi kalau karakter dash kita akan buang gitu ya. Tapi kalau karakternya bukan dash, kita akan terima gitu ya. Nah, di sini untuk mencari yang seperti itu kita sebentar ya. 0-9. Oke. Ya, ini ya. Jadi di sini kita akan accept hanya yang 0-9. Jadi selain 0-9 ini
Ini angka ya, kalau yang tidak 0 sampai 9 itu akan kita buang. Nah, idenya sih seperti itu, ya. Nah, kemudian di mana kita akan apply ini? Kita akan apply ini di sini, ya. Nah, di sini kita akan membuang yang bukan angka yang kita harapkan, ya. Angka yang kita harapkan adalah 0 sampai 9, jadi yang selain itu akan kita buang gitu ya. Nah, metode yang akan kita pakai adalah replace all. Jadi string itu punya metode namanya replace all. Nah, kita coba aja ya. Jadi phone number dot replace all. Nah, ini dia. Jadi kita kasih regexnya dan kita kasih replacementnya. Jadi regexnya adalah ya regex yang tadi di atas ya. Kemudian kita replace dengan ya kosong atau kita hapus gitu ya. Ya idenya gitu. Kemudian ini replacement, kemudian ini saya ya regex ya, benar pas ya. Regex namanya di atas. Jadi dia bisa mengakses apa yang ada pada outer class-nya ya, atau owner class-nya. Di sini adalah si regex ini. Jadi kita replace si phone number yang datang dari sini. Ya, kita replace dengan space kosong ya. Oke, kemudian ini return-nya harus kita tangkap. Nah, kita tangkap di mana? Kita buat aja misalnya yang gampang itu begini. Ini ya, ini yang gampang nih. Nih, dah. Oke. Kemudian kita akan cek ya, kalau panjang dari tadi kan batasnya adalah 10 ya. This phone number ya. Dot length. Nah, lengthnya kita cek nih, lengthnya harus berapa? Harus 10 gitu ya. Kalau nggak 10 berarti dia salah gitu ya, atau tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak 10 ya, misalnya kalau tidak itu kan gini ya, kalau tidak ya. Jadi kalau tidak 10. Nah, di sini kita punya pilihan ya, nulis angka 10 langsung gini atau gimana gitu ya. Tapi saya nggak terlalu suka. Saya akan buat dia di sini ya. Static ya, final integer ya, kemudian number length misalnya gitu, kemudian 10, kemudian saya pakai si number length-nya ya, sini number length. Oke. Nah, kalau dia tidak 10 bagaimana? Kalau tidak 10 ya tentu saja nggak boleh kita siapa namanya nih si phone numbernya ini tidak boleh kita pakai ya, atau ini phone numbernya salah gitu ya. Jadi kita nggak boleh dial itu kita nggak boleh call. Nah, supaya untuk menunjukkan bahwa ini salah gitu ya, maka saya akan revert balik ini menjadi null ya. Saya akan revert balik ini menjadi null, balik lagi. Jadi ini salah nomornya gitu, mau bilang gitu sebenarnya. Tapi yang paling bagus sebenarnya teman-teman throw exception ya. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Nah, kemudian oke, ini sudah. Oke, kita coba dulu ya. Nah, seperti apa? Sini udah saya save belum? Udah saya save. Kita run lagi ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk number yang pertama itu pas ya, sesuai dengan harapan, tapi number yang kedua itu salah. Ya, jadi outputnya akan seperti ini. Gimana kalau kita tunjukin juga original bukan original soundtrack ya, original phone numbernya ya, supaya kita bisa compare ya. Nah, untuk bikin original outputnya, original phone numbernya, kita bisa di sini di toString-nya nih, misalnya kita bisa tambahin di sini misalnya ini ya, ini contoh aja. Tambahin dengan mungkin saya enter gini ya, biar lebih rapi. Kemudian di sini saya pakai phone number. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan coba run sekarang. Seperti apa outputnya? Run. Nah, outputnya kira-kira seperti ini ya. Jadi akan ada dua. Oh, ini salah nih. Iya, ini dia bingung nih konteksnya nih. Ya, dia bingung antara ini dengan
apa namanya, local instance attributes ya, antara instance attribute ini dengan ini ya. Kenapa? Karena namanya sama ya, ini namanya sama ya, ini namanya sama. Nah ini kita harus resolve karena terjadi yang disebut dengan shadowing atau eclipse ya. Jadi ini variabel eclipse, jadi di mana instance level attribute yang ada di sini itu mengeclipse atau menutupi yang ada di atasnya. Nah, gimana? Apa solusinya? Ya solusinya kita tinggal modify salah satunya ya. Misalnya contoh di sini saya bisa bikin formatted phone number ya, misalnya gini. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi ini sudah berbeda namingnya, dia tidak terjadi eclipse lagi. Nah, sekarang si phone number ini akan solely menuju ke si phone number yang ini ya, yang ada di line 12 ya. Jadi phone number yang ada di line 27 itu referring ke nomor 12 ya. Jadi ini adalah formal parameter ya. Oke, kita akan coba run sekarang ini. Kita run lagi ya. Oke, nah bentuknya kan kira-kira seperti itu ya. Jadi phone number yang sudah diformat dan phone number yang aslinya kita provide gitu ya. Untuk phone number yang kedua nih null ya, artinya ya ini nggak boleh di dial karena dia ya salah ya, dia melebihi dari batas si maksimum 10 itu. Nah kalau kita perhatikan di sini ya, di sini kan saya kasih contoh, dia punya sebuah apa namanya asesor ya. Nah, di sini kebetulan nggak kepake, jadi dia kayak jelek gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa hapus atau teman-teman bisa juga dipakai ya, bisa juga dipakai mungkin nanti di bawah sini untuk spesial retrieve hanya formatted-nya saja. Misalnya contoh ya. Contohnya teman-teman hanya mau formatted-nya saja ya. Teman-teman buat di sini ya formatted.get formatted phone number gini ya. Kemudian teman-teman bisa run lagi ya, dan teman-teman hanya dapat yang formatted-nya saja. Tapi kalau teman-teman maunya yang full length ya teman-teman pindahin aja nih, ganti dengan toString atau ya formatternya aja. Nah, kira-kira seperti itu untuk local class ya, mudah-mudahan make sense buat teman-teman. Silakan teman-teman juga coba explore lagi tentang local class ini ya. Ini menarik meskipun saya pribadi belum pernah melihat ini di real world application ya, mungkin jarang juga dipakai konsep ini, meskipun konsep ini ada ya. Silakan, mungkin teman-teman nanti ada di case tertentu yang cocok untuk kasus ini ya. Nah, saya pikir itu saja untuk sesi ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Ciao.